Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfitri, NIM 2113 40120, kelas BKI 1C. Mata kuliah Pengantar Psikologi. Dosen pengampu Ibu Eni Nuraini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Psikologi. Soal pertama, sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi. Jawabannya, pengertian emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi atau situasi yang terjadi. Pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Bentuk-bentuk dari emosi. Menurut Syamsuddin, telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, malu, kedua jengkel, ketiga terkejut, 4 cinta, 5 kenikmatan, 6 rasa takut, 7 kesedihan, dan 8 marah. Berikut beberapa cara mengendalikan emosi diri yang mungkin Anda butuhkan. Yang pertama, berhitung. Cara menahan emosi yang pertama adalah dengan berhitung. Kedua, tarik napas yang dalam dan lambat. Ketiga, cari kata atau frasa yang menenangkan. Soal kedua, apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Jawabannya, pengertian motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Arti dari istilah pengertian motivasi juga bisa kita artikan menjadi segala hal yang menyebabkan adanya semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai atau mengerjakan sesuatu. Motivasi sebagai penyebab dari timbulnya perilaku menurut konsep Woodward mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, intensitas menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. Yang kedua, pemberian arah mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu. Yang ketiga, persintesi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus-menerus. Soal ketiga, sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Jawabannya, 1. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. 2. Belajar untuk mengelola stres yang baik. 3. Membantu mengenal diri lebih baik. Soal keempat, menurut Hippokrates, bahwa jenis-jenis kepribadian yang memiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut contohnya masing-masing. Jawabannya, yang pertama ada 1. Koleris. Kepribadian pertama yang disebutkan dalam teori Hippokrates Galenus adalah koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Yang kedua, ada melankolis. Orang yang termasuk golongan melankolis adalah mereka yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah. Namun, kepribadian melankolis adalah seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri yang pada kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Yang ketiga, pragmatis. Tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang pragmatis. Pragmatis juga seseorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka. Pragmatis juga orang yang tidak mudah terpengaruh dan tipe yang tidak mau terlihat populer. Pragmatis lebih suka ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurut tidak terlalu penting. Yang keempat ada sanguinis. Selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran adalah karakter khas tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramahannya tersebut. Poin 5. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jawabannya adalah pertama ada keturunan, kedua jenis kelamin, ketiga hormon, keempat nutrisi, kelima aktivitas fisik, keenam pendidikan, dan ketujuh lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembangnya yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Hormon. Faktor internal alami lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.